Assalamualaikum semuanya. Tol Jogja Solo Seksi 1 ditargetkan selesai Desember 2023. Akan tetapi, masih ada ganjalan pembebasan lahan. Oleh karena itu, Gubernur, Menteri PUPR, dan Menteri Keuangan tinjau langsung progres di lapangan, sekaligus mencarikan solusinya. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian selalu mengetahui kabar terbaru pembangunan di Indonesia. Gubernur Jawa Tengah bersama Menteri PUPR dan Menteri Keuangan meninjau progres pembangunan jalan tol Jogja Solo, tepatnya di interchange Seksi 1 ruas tol Solo Klaten pada Senin 27 Februari 2023. Pengerjaan tol Seksi 1 tersebut masih terkendala beberapa lahan yang belum selesai. Gubernur Ganjar menyatakan akan membantu menyelesaikan lahan tersebut hingga selesai pada Maret 2023. Itu diungkapkan setelah berdialog dengan warga penerima uang ganti untung tol Jogja Solo kemarin. Menurut Gubernur, sudah menjadi mandat pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk membantu percepatan perang dagang. Ia dan Bupati Klaten akan langsung bergerak untuk berkomunikasi dengan masyarakat terkait ganti rugi dengan target pembebasan lahan selesai sebelum Lebaran tahun ini. Terkait hal itu, ganti untung PSN Tol Jogja Solo, Gubernur Ganjar bersama dua menteri itu juga sempat berdialog dengan warga. Berdasarkan pengakuan sejumlah warga yang diizinkan terkena PSN Tol Jogja Solo, ganti untung yang diberikan ternyata memberikan dampak positif. Pihaknya mencoba mendengarkan suara masyarakat setelah kehilangan lahan dan ganti untung yang diberikan. Dari beberapa sampel diberikan dan ditanya oleh Bu Menteri Keuangan dan Menteri Basuki untuk apa UGR yang didapat. Rata-rata ganti untung itu ada yang jadi kos-kosan, ada yang jadi rumah, ada yang jadi sawah, bahkan jadi 3 sawah. Ada juga yang kas desanya berlipat. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan, tol Jogja Solo merupakan super prioritas karena segitiga emasnya Yogyakarta dan Jawa Tengah, yakni Joglo Semar. Selain tol Jogja Solo, sekarang juga sudah dimulai progres pembangunan tol dari Bawen ke Yogyakarta. Nantinya infrastruktur itu bisa meningkatkan ekonomi di wilayah Jawa Tengah sampai Yogyakarta karena semua sudah terkoneksi. Dari Solo ke Yogyakarta berakhir untuk seksi 1 sampai dengan Klaten rata-rata sudah 94%, seksi 1.1 dan 74% seksi 1.2. Lahan akan diselesaikan pada triwulan pertama tahun 2023 ini. Itu berarti bulan Maret ini. Bupati Klaten mengatakan sebelum Lebaran kalau bisa diselesaikan lahannya. Kalau sudah selesai tanahnya, progres fisiknya sudah 49%, jadi tinggal 51% dan mudah-mudahan Desember tahun ini selesai. Menteri Basuki menjelaskan untuk tol seksi 1.1 nanti juga ditargetkan dapat digunakan secara fungsional sebagai jalur Lebaran 2023. Tepatnya sekitar 6 km dari Simpang Kartasura dan keluar di sekitar Desa Sawit. Pembukaan secara fungsional itu untuk memecah kemacetan yang sering terjadi di Kartasura selama Lebaran. Terkait beberapa besar dampak penurunan kemacetan, Menteri Basuki menjelaskan ada beberapa faktor, di antaranya adalah tingkat kepadatan lalu lintas. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, PSN sejauh ini telah memberikan pengaruh luar biasa kepada masyarakat, baik secara langsung seperti ganti untung maupun dampaknya terhadap kegiatan ekonomi yang jauh lebih besar.
Pihaknya akan mendukung terus PSN yang memiliki peran penting bagi masyarakat, kesejahteraan, dan perekonomian. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengungkapkan anggaran total yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan tol Jogja-Solo YIA Kulon Progo dari sisi pembebasan lahan sepanjang 96,57 km telah mencapai 5,9 triliun. Selain itu, berbagai kendala proyek tol Jogja-Solo di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali terungkap saat Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan peninjauan kendala terutama terkait pembebasan lahan. Direktur Utama PT Jogja-Solo Marga Makmur, Suchandra Huta Barat, mengatakan dalam tahap pertama pembangunan tol Jogja-Solo sudah mengerjakan konstruksi dari interchange Kartasura hingga interchange Karanganom sepanjang 13 km. Selanjutnya akan dilanjutkan dari interchange Karanganom hingga interchange Klaten sepanjang 10 km yang ditargetkan selesai pada akhir Desember 2023. Untuk masalah pembangunan, Suchandra mengatakan cuaca hujan menjadi kendala sebab tanah menjadi terlalu basah dan sulit mendapatkan kepadatan sesuai standar. Di kesempatan yang sama, Bupati Klaten mengatakan lahan yang belum bebas berada di Desa PP Kecamatan Ngawen. Di sana ada beberapa warganya masih belum mau tanahnya dijual dengan uang ganti rugi yang telah ditetapkan. Harga yang diminta terlalu tinggi. Dari pemerintah sudah memberikan harga sesuai ketentuan, tapi dari warga menganggapnya masih kurang. Ada 2 warga yang masih menolak di Desa PP. Mereka enggan menjual tanahnya karena disebut memiliki nilai sejarah. Di antaranya Pak Hartono, tanahnya ada 125 meter, UGR-nya sebesar 970 juta, dan ia meminta 30 miliar. Alasannya tanah warisan yang bersejarah. Berbeda dengan Siti Aisyah, luas tanahnya 153 meter persegi dengan UGR sebesar 651 juta. Dan ia meminta UGR sebesar 20 miliar. Pihaknya akan melakukan mediasi agar warganya mau menerima UGR. Ditargetkan setelah Lebaran nanti masalah pembebasan lahan di Klaten selesai. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta pembangunan tol Jogja-Solo ini selesai tepat waktu. Segala permasalahan yang muncul diminta segera dipikirkan solusinya agar pekerjaan tidak molor. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Nanti jika ada waktu kita akan bahas mengenai warga yang meminta UGR yang tidak masuk akal itu. Untuk saat ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.